Oke, jadi hari ini ada di chapter 10 ya, teman-teman. Dan di chapter 10 nanti kita akan membahas mengenai materi terakhir tentang structure, yaitu dependent clause atau anak kalimat. Nah, anak kalimat ini adalah materi lanjutan dari conjunction ya, teman-teman. Karena banyak sekali penggunaan khusus untuk conjunction atau materi lanjutan untuk conjunction. Dan untuk dependent clause ini atau kasus tentang dependent clause ini, bisa dibilang soal yang paling sulit di structure dan dia paling sering muncul teman-teman di structure seperti paling banyak soalnya. Oke. Makanya ini menurut saya penting sekali untuk diberikan. Nah, dulu ketika kita belajar conjunction di chapter 2, conjunction itu dibedakan ke dalam dua jenis ya, teman-teman, atau dua kategori. Ada conjunction itu fan voice, ada juga yang selain fan voice. Nah, fan voice itu cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Oke, nah selain for, and, nor, but, or, yet, so yang tergolong ke dalam conjunction itu masuk ke yang selain fan voice. Ada banyak sekali, right? Dan ada juga yang saya hitamin tuh, which, who, that yang artinya yang. Nah, kenapa kok dihitamin? Karena ada penggunaan khususnya yang hari ini kita akan pelajari, ya. Nah, kita ke fokus dulu ke perbedaan fan voice sama selain fan voice. Kenapa sih sama-sama conjunction mereka kok harus dibedakan? Apa bedanya? Bedanya adalah di penempatan ya. Yang pertama, penempatan fan voice itu dia tidak boleh di awal kalimat. Jadi hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Kalau selain fan voice, dia boleh di tengah, boleh di awal. Nah, nanti kalau ditulis pola kalimat, fan voice itu polanya cuma satu. Subjek predikat, koma, fan voice, subjek predikat. Sedangkan selain fan voice, karena tempatnya boleh pindah-pindah ya, teman-teman, maka nanti ada tiga alternatif bentuk kalimat. Yang pertama subjek predikat conjunction subjek predikat, yang kedua subjek conjunction subjek predikat predikat, dan yang ketiga conjunction subjek predikat koma subjek predikat. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga adalah fan voice itu tidak selalu menghubungkan dua subjek dua predikat. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja. Nah, cara membedakannya kalau misalnya sebelumnya fan voice itu ada satu koma, maka fan voice itu sudah bisa dipastikan dia menghubungkan dua subjek dua predikat. Tapi kalau nggak ada komanya atau kalau komanya lebih dari satu, nah itu biasanya fan voice menghubungkan bagian dari kalimat yang setara atau paralel, bukan subjek predikat seperti itu. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fan voice itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat ya, teman-teman. Sebenarnya ada satu perbedaan lagi ya, teman-teman, yaitu conjunction fan voice itu dia lepas atau berdiri sendiri sebagai konektor di dalam kalimat, teman-teman. Jadi penghubung di dalam kalimat, conjunction itu digaris satu garis sendiri ya. Dia sebagai conjunction murni atau konektor. Tapi kalau conjunction yang selain fan voice tidak bisa kita menggaris atau menempatkan dia di satu posisi kalimat sendiri, nggak bisa. Dia selalu terikat dengan subjek predikat setelahnya. Alias kalau ditarik garis itu harus nggak boleh terputus. Jadi conjunction subjek predikat itu ditarik satu garis teman-teman. Nanti tempatnya satu itu. Oke. Nah, maksudnya gimana kok fanbase itu tidak terikat dengan subjek predikat setelahnya, sedangkan selain fanbase selalu terikat subjek predikat setelahnya. Saya akan jelaskan menggunakan contoh ya. Nah, misalnya di dalam kalimat penggunaan fanbase sama selain fanbase ini ya, secara makna ada bedanya. Contoh, saya punya dua kalimat, yang satu pakai but ya, anggotanya fanbase. Contohnya adalah I am just a commoner, but you are a popular rich kid. Saya hanya anak biasa atau saya hanya orang biasa, namun kamu adalah anak kaya yang populer. Nah, ini kalau conjunction but, teman-teman, letaknya tetap di tengah-tengah seperti itu. Subjek, predikat sebelum dan setelahnya itu saya bolak-balik. Artinya tetap sama atau pesan yang ingin disampaikan itu nggak akan berubah. Jadi misal subjek predikatnya setelah but itu saya rubah di sebelumnya. Jadi yang sebelumnya pindah setelahnya atau ditukar tempat. Jadinya nanti seperti ini. You are a popular rich kid, but I'm just a commoner. Kamu adalah anak kaya yang populer, sedangkan aku hanyalah orang biasa. Nah, idenya sama, pesan yang ingin disampaikan nggak berubah dengan yang atas ya. Nah, jadi conjunction fan voice itu dibolak-balik subjek predikatnya nggak akan berubah pesannya. Oke, atau apa namanya? Informasi yang ingin disampaikan. Nah, itu kalau di dalam bahasa Indonesia ada namanya, teman-teman. Namanya kalimat yang menggunakan conjunction fan voice ketika menghubungkan dua subjek dua predikat yang boleh dibolak-balik seperti ini ya. Namanya adalah kalimat majemuk setara.
Disebut setara karena subjek predikat sebelum dan setelahnya itu setara. Dua-duanya berdiri sendiri-sendiri. Boleh ditukar tempat, artinya tidak berubah. Seperti itu. Nah, tapi bandingkan dengan conjunction yang selain van voice. Contoh saya punya kalimat seperti ini. I eat when I feel hungry. Saya makan kapanpun saya merasa lapar. Nah, di situ ada conjunction when. Kalau subjek predikat setelahnya conjunction when ini saya tukar dengan subjek predikat sebelumnya when, tapi when-nya tetap di tengah-tengah, teman-teman. Artinya nanti akan berubah. Ya, jadi misalkan kalau ini artinya kan saya makan kapanpun saya merasa lapar atau saya makan ketika saya merasa lapar. Nah, tapi kalau misalnya saya rubah subjek predikat setelahnya, I feel hungry when I eat. Saya merasa lapar ketika saya makan atau kapanpun saya makan. Nah, ini malah artinya berubah. Masa semakin dia makan, semakin dia lapar. Jadinya seperti itu nanti. Ya, padahal yang atas itu maknanya yang dia pengen pengen disampaikan adalah karena dia lapar, dia makan kayak gitu. Jadi bukan gara-gara lapar, sorry, dia lapar itu gara-gara dia makan, bukan, ya. Nah, untuk merubah subjek predikat setelah conjunction ini, kalau mau dipindah sebelumnya subjek predikat yang lepas itu conjunction ya harus ikut supaya maknanya sama. Oke, jadi contohnya tadi, when I feel hungry, I eat. Artinya sama dengan di atas. Ketika saya merasa lapar, saya makan. Nah, ketika saya merasa lapar ini, itu satu kesatuan. Kalau dianalisa posisi di dalam kalimat, teman-teman ya, subjek kalimat ini adalah I. Predikatnya adalah eat, makan. Nah, setelahnya eat itu ada keterangan waktu. Kapan dia makan? Ketika dia merasa lapar. Nah, inilah berarti fungsinya dia di situ sebagai keterangan waktu. Nah, tapi keterangan waktunya berbentuk conjunction, subjek, predikat. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat atau dependent clause ya, teman-teman. Jadi bisa disimpulkan dependent clause itu apa sih? Dependent clause itu kalau teman-teman menemukan entah di soal entah di jawaban ya, susunan yang berupa conjunction selain van voice diikuti subjek predikat setelahnya. Nah, ini harus ditarik satu garis ya, teman-teman, menjadi satu kesatuan. Tidak boleh dipisah-pisah. Conjunctionnya sendiri, subjeknya sendiri, predikatnya sendiri nggak bisa. Oke. Dan anak kalimat nanti atau dependent clause nanti, di dalam kalimat itu dia akan menempati satu posisi kalimat atau satu fungsi kelas kata dari tiga ini ya. Jadi dia bisa menjadi kata benda atau noun, dia bisa menjadi kata sifat atau adjektif, dia juga bisa menjadi kata keterangan atau adverb. Nah, teman-teman masih ingat apa sih fungsi kata benda di dalam kalimat, teman-teman? Subjek. Oke, good. Subjek sama selain subjek, noun juga, ya objek. Jadi ya, that's right. Jadi selain subjek, noun juga bisa menjadi objek. Jadi nanti conjunction selain van voice, subjek predikat itu kalau ditarik satu garis, dia bisa jadi subjek, bisa jadi objek, teman-teman, dari kalimat. Kemudian yang kedua, adjektif, kata sifat. Ada yang masih ingat? Fungsi kata sifat itu apa, teman-teman? Hanya menjelaskan noun, that's right, atau menjelaskan kata benda. Ya, dan itu cuma satu-satunya fungsi kata sifat, teman-teman. Yang punya sifat itu benda. Ya, jadi fungsi adjektif itu adalah menjelaskan benda. Oke, jadi conjunction selain van voice subjek predikat itu nanti di dalam kalimat bisa menjelaskan benda. Kemudian yang terakhir itu sebagai komplement atau keterangan dari kalimat, teman-teman, atau adverb lah. Kita nyebutnya biasanya keterangan ya, itu hanya nama. Intinya teman-teman tahu itu keterangan. Nah, keterangan di dalam kalimat ya fungsinya menambahkan keterangan ke kalimat tersebut. Seperti itu. Atau kalau saya menyebutnya ya, teman-teman, ini hanya buat mempermudah untuk penamaan atau penyebutan saja. Jadi anak kalimat atau dependent clause yang nanti fungsinya noun, itu saya nyebutnya adalah noun clause. Kalau misalkan ada anak kalimat fungsinya sebagai adjektif di kalimat, saya nyebutnya adjective clause gitu ya. Dan kalau ada anak kalimat fungsinya sebagai keterangan, namanya adalah adverb clause atau klausa keterangan, klausa sifat, dan klausa benda. Seperti itu.
Nah, kita rinci satu-satu dari anak kalimat yang fungsinya sebagai noun atau tadi noun clause atau klausa benda tadi ya. Jadi nanti maksudnya adalah ada susunan conjunction selain verb voice diikuti subjek predikat. Nah, itu kita tarik satu garis mencuri fungsinya kata benda atau menempati fungsinya kata benda yaitu sebagai subjek atau objek dari kalimat. Nah, contoh sebagai subjek dulu ya. Jadi misalnya nanti subjek itu bisa berupa conjunction subjek predikat. Jadi di dalamnya subjek itu ada conjunction subjek predikat itu bisa, teman-teman. Ya, jadi ini subjeknya berupa conjunction subjek predikat baru diikuti predikat lagi. Nah, contoh kalimatnya adalah what is happening to China right now is horrible. Kalau diartikan apa yang sedang terjadi terhadap Cina saat ini sangat mengkhawatirkan atau sangat mengerikan. Seperti itu. Is bad kayak gitu ya. Horrible, terrible kayak itu. Nah, di situ subjeknya dari kata what sampai right now. Apa yang terjadi terhadap Cina itu adalah subjeknya, teman-teman. Predikatnya is yang kedua itu. Seperti nah di dalamnya subjek itu ada conjunction what yang dia sekaligus menjadi subjek. Oke, predikatnya adalah is happening. Nah, ini adalah anak kalimat atau dependent clause karena susunannya CSP atau conjunction subject predikat yang conjunctionnya berupa selain verb voice. Seperti itu. Nah, itu tadi yang fungsinya sebagai subjek ya. Sekarang yang fungsinya sebagai objek. Nah, yang punya objek itu dua, teman-teman. Yang pertama adalah predikat, ya. Predikat itu boleh punya objek atau verb gitu ya. Jadi nanti ada subjek, kemudian predikat. Nah, predikatnya itu butuh objek, teman-teman. Ya, ada banyak sekali predikat yang butuh objek. Nah, nanti objeknya itu boleh berupa conjunction subject predikat. Nah, itu sebagai noun clause atau klausa benda tadi. Contoh kalimatnya adalah I believe that our planet is a globe. Nah, di situ subjeknya adalah I, predikatnya believe. Nah, yang di-believe apa? Yang dipercaya apa? Mempercaya apa? Kayak gitu ya. Mempercayai bahwa, masa mempercayai bahwa doang? Ya mempercayai bahwa planet kita itu bulat atau bola seperti itu ya. Jadi I believe that our planet is a globe itu artinya saya percaya bahwa planet kita itu berbentuk bola. Subjeknya I, predikatnya believe, objeknya dari kata that sampai kata globe. Pokoknya kalau teman-teman menemukan susunan conjunction, subjek, predikat yang conjunctionnya itu bukan verb voice, nah berarti itu harus kita tarik satu garis ya. Nanti posisinya di kalimat beda-beda, bisa jadi noun, bisa jadi adjektif, bisa jadi adverb. Yang ini yang noun yang kita bahas. Nah, selain predikat, preposisi itu juga boleh punya objek. Jadi nanti ada conjunction subject predikat yang sebagai noun ini juga boleh jatuh di setelah preposisi. Ya, karena yang butuh objek bukan cuma predikat saja. Preposisi itu bahkan selalu butuh objek. Dan objeknya preposisi itu atau object of preposition itu bisa berupa noun clause atau conjunction subject predikat tadi. Ya, contoh kalimatnya, we all are concerned with what is currently happening to China. Kalau diartikan kita semua khawatir dengan, nah itu ada preposisi dengan. Setelahnya diikuti conjunction subject predikat yaitu what is currently happening to China. Seperti itu. Oke, jadi itu ada preposisi with, objeknya berupa anak kalimat atau noun clause. Oke, lanjut. Itu tadi dependent clause yang fungsinya sebagai noun ya teman-teman. Sekarang dependent clause yang fungsinya sebagai sifat atau adjektif atau nyebutnya adjective clause ya. Nah, fungsinya kata sifat cuma satu di dalam kalimat, hanya menjelaskan kata benda. Nah, cara mengenali adjective clause ini gampang banget, teman-teman. Adjective clause ini tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada kata benda sebelumnya. Alias, kalau ada kata benda, kemudian setelahnya mau diikuti conjunction subject predikat, itu adalah tempatnya adjective clause. Ya, jadi itu kata sifat bisa klausa sifat bisa dibilang seperti itu. Atau kalau saya balik, adjective clause ini tidak boleh tanpa kata benda sebelumnya. Ya, jadi harus ada kata benda sebelumnya dulu, baru conjunction subject predikat untuk adjective clause. Contoh, misalnya kalimatnya berbunyi, the person whose job is to observe and take care of plants is called a botanist. Jadi kalau diartikan orang yang, nah yang itu kan menjelaskan benda kan, misalnya rumah yang mahal, mobil yang besar, kemudian orang yang baik. Nah, yang itu sifat, teman-teman. Nah, di sini orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan merawat tanaman disebut seorang botanis.
Contohnya seperti itu ya. Jadi subjek kalimat ini adalah dari kata the person sampai kata plants. Ya, predikatnya adalah is called. Nah, di situ di dalamnya subjek itu ada conjunction subjek predikat yang mana dia menjelaskan benda di subjek. Nah, itu fungsinya fungsinya sifat. Karena berbentuk conjunction subjek predikat, sifat ini berbentuk klausa. Makanya namanya klausa sifat atau adjective clause. Ya. Kemudian contoh ini kan yang kata bendanya di sebelumnya predikat. Sekarang bagaimana jika kata bendanya ini di setelahnya predikat? Juga bisa, teman-teman. Intinya ada kata benda itu bisa dijelaskan oleh adjective clause ya. Contoh yang di setelah predikat. A botanist is someone, nah ada conjunction lagi, who conduct scientific studies of wild plants. Nah, di situ kalau diartikan seorang botanis merupakan seseorang yang melakukan penelitian-penelitian ilmiah mengenai tanaman-tanaman liar. Nah, di situ conjunction subjek predikatnya nempel dengan kata benda yang dijelaskan yaitu someone. Seperti itu. Oke, conjunctionnya who, subjeknya juga who ya, teman-teman. Predikatnya yaitu conducts, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu dependent clause yang fungsinya sebagai keterangan atau adverb clause. Nah, untuk dependent clause yang fungsinya keterangan itu ya yang conjunction selama ini kita pelajari itu, teman-teman. Misalnya because, misalnya although, misalnya when, seperti itu. Nah, itu adalah keterangan. Maksudnya gimana? Jadi nanti misalnya ada subjek ya, ada predikat, ada objek. Nah, kemudian udah lengkap subjek, predikat, objek, mau ditambahkan keterangan. Keterangan itu berbentuk conjunction subjek predikat, nggak apa-apa. Jadi syarat untuk memasukkan adverb clause ini subjek predikat harus lengkap atau subjek predikat objek di kalimat utuhnya harus lengkap dulu kalau butuh objek ya, baru diikuti conjunction subjek predikat yang fungsinya sebagai adverb. Karena fungsi adverb clause itu hanya menambahkan keterangan saja di dalam kalimat. Alright. Nah, contoh kalimatnya adalah jadi nanti ada subjek, predikat. Kalau misalnya predikatnya butuh objek ya harus dikasih objek dulu ya. Baru nanti kalau mau ditambahkan keterangan, kita masukkan conjunction subject predikat nggak apa-apa. Contohnya adalah I eat because I need nourishment from food. Saya makan karena saya perlu nutrisi dari makanan atau gizi dari makanan. Seperti itu. Nah, di situ subjeknya I, predikatnya it, tidak ada objeknya, teman-teman. Karena it boleh punya objek, boleh tidak. Nah, because I need nourishment from food itu adalah keterangan namanya adverb of cause and effect atau reason atau purpose. Beda kalau sama purpose beda. Reason atau cause and effect ya kalau pakai because. Intinya dia keterangan gitu aja. Kemudian, nah keterangan itu juga bisa pindah di paling depan teman-teman. Sebelum subjek. Syaratnya harus ditambahkan koma. Contoh yang bukan berbentuk klausa aja. Misalkan yang berbentuk kata aja. Misalkan saya punya keterangan waktu yesterday. Nah, saya bisa bilang, saya mengunjungi Mr. P kemarin. I visited Mr. P yesterday. Atau yesterday-nya pindah ke depan nggak apa-apa, teman-teman. Yesterday, I visited Mr. P. Misalnya seperti itu. Kemarin, saya mengunjungi Mr. P. Nah, sama. Keterangan yang berbentuk conjunction subject predikat atau namanya adverb clause tadi ya, itu bisa pindah sebelumnya subjek, syaratnya harus dikasih koma ya, teman-teman. Jadinya nanti conjunction subject predikat, subjek predikat. Kalau ada objeknya ya setelah predikat kasih objek seperti itu. Nah, contoh kalimatnya adalah because I need nourishment from food, I eat. Karena saya perlu nutrisi dari makanan, saya makan. Seperti itu. Dan yang bisa pindah-pindah itu hanya adverb clause ya, teman-teman. Untuk adjective clause selalu di setelahnya kata benda. Untuk noun clause ya tempatnya ya tergantung apakah dia di subjek atau di objek. Nggak boleh pindah-pindah. Salah satu itu ya entah subjek atau objek. Tapi kalau keterangan tempatnya boleh di akhir, boleh di depan. Kalau di depan syaratnya dikasih koma gitu aja. Oke. Nah, sekarang itu tadi bentuk dependent clause dan fungsinya ya, teman-teman di dalam kalimat. Sekarang cara mengenalinya kalau saya ya. Jadi cara mengenalinya anak kalimat atau dependent clause ini adalah dari conjunction yang dia pakai. Seperti itu. Nah, tapi sebelum kita membahas conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat, kita bahas dulu satu conjunction yang unik, yaitu that. Nah, that ini kenapa unik? Conjunction that ini punya dua arti, teman-teman. Yaitu
yang pertama that itu bisa diartikan bahwa, that itu juga bisa diartikan yang. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau that yang artinya bahwa itu dia noun clause, fungsinya sebagai benda ya atau noun. Kalau yang artinya yang, dia nanti conjunction subject predikatnya berfungsi sebagai adjective clause. Oke, itu fungsi ya, secara fungsi. Sekarang secara bentuk. Kalau that diartikan bahwa, teman-teman, letaknya dia tidak boleh ada kata benda sebelumnya. Kenapa? Karena nanti double. Nah, tapi hati-hati, that yang artinya bahwa ini boleh ditambahkan kata the fact sebelumnya, teman-teman. The fact that itu jadi satu. Ya, jadi kalau ada the fact that itu anggap aja itu satu kesatuan. Oke. Kemudian kalau misalkan that yang artinya yang, justru kebalikannya, dia nggak bisa bebas, alias harus ada kata benda dulu sebelumnya untuk yang dijelaskan oleh adjective clause itu, untuk yang dibilang yang tadi. Ya. Nah, contohnya yang that dulu, bahwa bumi itu datar dipercayai oleh beberapa orang. That earth is flat is believed by some people. Nah, kalau kita lihat sebelumnya that nggak ada apa-apa, teman-teman. That itu paling depan. Oke, maksudnya lepas seperti itu atau bebas ya, tidak terikat dengan kata benda apapun di sebelumnya. Nah, that di sini boleh, kadang munculnya the fact that. Nggak apa-apa, itu juga artinya bahwa, teman-teman. The fact dihilangkan nggak apa-apa, ditambahi juga nggak apa-apa. Nah, untuk yang artinya yang, contohnya adalah orang yang menabrakmu tadi pagi ternyata memiliki gangguan penglihatan. Nah, kalau ditranslate, the man that walked into you this morning had a sight problem atau was visually impaired, kayak gitu ya. Artinya memiliki gangguan penglihatan. Nah, di situ that-nya itu nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata benda sebelumnya. Di sini kata bendanya adalah the man untuk yang dijelaskan dengan adjective clause itu atau kata yang tadi. Namanya yang menjelaskan benda. Seperti itu ya. Jadi ini bedanya yang pertama. Kemudian bedanya yang kedua, kalau that yang artinya bahwa subjek dan objek itu nggak boleh ada yang hilang, teman-teman. Harus lengkap. Setelahnya conjunction that itu nggak boleh ada yang dihilangkan. Kalau misalkan predikat butuh objek, ya harus ada objeknya. Kalau predikat nggak butuh objek, ya jangan dikasih objek, maksudnya seperti itu. Jadi subjek selalu ada, bisa dibilang seperti itu. Setelahnya that yang artinya bahwa, selalu ada subjek dan predikat. Kalau objek tergantung predikatnya, ya butuh objek atau tidak. Kayak gitu. Tapi kalau that yang artinya yang, itu kebalikannya. Subjek dan objek itu salah satu harus dihilangkan. Oke, teman-teman, saya ulang lagi. That yang artinya yang, itu dia salah satu harus hilang. Jadi entah subjeknya, entah objeknya. Nah, bagaimana jika predikatnya tidak butuh objek, Sir? Kan emang dari lahir nggak ada objeknya. Berarti yang harus hilang adalah subjeknya, teman-teman. Contoh kata kerja yang tidak butuh objek itu is. To be itu ya. To be yang berdiri sendiri itu, dia kan nggak butuh objek. Karena dia nggak punya arti, kayak gitu. Nah, untuk pakai kata that yang artinya yang ini, kalau setelahnya mau diikuti predikat menggunakan to be, maka nggak boleh diisi subjek. Makanya di Jaksel itu ada which is itu sebenarnya dia benar, teman-teman. Itu nggak salah. Ya, seperti itu. Jadi which is itu sudah benar, kayak gitu. Kemudian contohnya adalah misalnya ya yang artinya bahwa kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting. Nah, meminjam itu butuh objek. Di situ ada meminjam gunting. Oke, kan nggak mungkin kita hanya bilang, Pak, saya mau meminjam. Pasti orangnya bertanya, meminjam apa? Kayak gitu, berarti meminjam butuh objek. Nah, nanti kalau ditranslate, we forgot that we had to borrow scissors. Letak that untuk arti yang bisakah di depan? Jawabannya tidak bisa, teman-teman. That yang artinya yang tidak boleh di paling depan kalimat. Harus ada kata benda dulu di sebelumnya untuk yang dijelaskan. Seperti itu, ya. Oke, that's good question. Jadi saya ulang lagi, that yang artinya yang itu nggak boleh muncul di paling depan kalimat. Kenapa? Karena dia adjective. Adjective clause itu tidak boleh tanpa kata benda, alias harus ada kata benda sebelumnya. Seperti itu. Jadi nggak bisa muncul di paling depan ya, karena sebelumnya harus ada kata benda tadi itu. Nah, kalau kita lihat di situ setelah kata borrow itu ada objek scissors. Sebelumnya kata had to borrow itu ada subjek yaitu we. Nah, ini yang saya maksud that yang artinya bahwa itu kalau ada subjek atau objek setelahnya itu nggak boleh ada yang dihilangkan. Tapi kebalikannya, kalau yang ya teman-teman, karena sebelumnya conjunction sudah ada kata bendanya yang dijelaskan itu, maka subjek atau objek setelahnya conjunction harus kita hapus salah satu.
entah subjeknya, entah objeknya. Contohnya adalah mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Nggak bisa kita bilang, mereka sudah mengembalikan buku yang mereka meminjam buku itu kemarin. Nggak enak teman-teman didengar ya. Jadi cukup bilang, mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Padahal kata meminjam itu butuh objek. Tapi di sini setelahnya pinjam tidak ada objeknya. Dia langsung diikuti keterangan waktu seperti itu. Jadi nanti kalau ditranslate, they have written the book that they borrowed yesterday. Setelahnya that yang artinya yang itu ada subjek they, ada predikat borrowed, tidak ada objeknya. Padahal borrowed itu harusnya ada objeknya. Kenapa? Karena that di sini artinya yang. Kalau sudah ada subjek, objek harus hilang. Kalau sudah ada objek, subjek harus hilang. Seperti itu. Kemudian ada penggunaan unik lagi untuk that ini, teman-teman. Entah yang oh ya, silakan Miss. Sorry. Berarti kalau untuk yang that yang artinya yang mau nggak mau kita harus mengartikan ya. Diartiin dulu baru kita bisa tahu dia yang atau bahwa gitu ya. Maksudnya untuk that ini harus kita artiin dulu ya. No, tidak harus Miss. Karena ada perbedaan penggunaan tadi. Atau saya lempar ke yang lain dulu. Misalnya, saya mau tanya ke teman-teman yang lain dulu coba. Gimana caranya kita bisa bedain itu bahwa atau yang tanpa mengartikan? Ada yang tahu? Nggak ada yang pakai subjek, ada yang nggak pakai subjek gitu. Itu bisa. Objek. Itu bisa. Atau gini deh, misalkan Dari sebelumnya. dari sorry, atau misalkan saya punya dua kalimat teman-teman. Misalnya ya, contoh misalnya saya punya kalimat seperti ini. The car, titik-titik gitu ya, misalnya. The car that you bought. Atau jangan bought, atau you drove to school this morning. Misalnya was amazing. Kemudian kalimat kedua, titik-titik-titik, you drove a car to school. Sorry, to school. Makes other students envy. Envy with you misalnya. Sorry, nggak boleh pakai with ya, envy you misalnya teman-teman. Nggak boleh envy with, nggak boleh. Nah, misalnya jawabannya saya sama-sama mau isi dengan that. The car that you drove to school this morning was amazing. Sama yang bawah, that you drove a car to school makes other students envy you. Nah, bedanya apa berarti that yang artinya yang sama yang artinya bahwa. Kalau yang atas itu artinya yang atau bahwa, teman-teman? Yang. Artinya yang, betul. Kenapa? Kenapa kok artinya yang bukan bahwa? Sebelumnya ada objeknya. That's right. Sebelumnya ada bukan objek, itu kata benda ya. Nah, fungsinya kata benda di sorry, sini. noun. It's alright. Jadi the car di sini dia kata benda, tapi fungsi di kalimat dia sebagai subjek. Predikatnya was di situ. Nah, bedanya that yang dia artinya yang sama bahwa tanpa mengartikan gampang aja. Di sebelumnya ada kata bendanya atau tidak. Kalau that yang artinya bahwa itu sebelumnya nggak boleh ditambahkan kata benda. Karena nanti double kata benda di kalimat itu. Yang satu sebagai noun berdiri sendiri, yang satu noun berupa noun clause. Seperti itu. Oke, tapi kalau that yang artinya yang, kebalikannya, dia nggak bisa berdiri sendiri. Pasti sebelumnya ada kata benda. Nah, tanpa mengartikan caranya menganalisa seperti itu. Terus tadi ada juga yang menjawab, caranya dilihat setelahnya. Kalau that ya, kalau setelahnya itu misalnya predikatnya butuh objek, contohnya drive ini ya. Drive itu butuh objek, teman-teman. Tapi sebenarnya dia juga bisa tanpa objek. Tapi di sini yang dia butuh objek ya. Artinya mengendarai kayak gitu. Nah, di setelahnya nggak ada objeknya. Kenapa? Karena that itu salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya setelahnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau di bawah itu setelahnya that ada subjek you, ada objek a car. Nggak boleh ada yang hilang. Seperti itu, Miss.
Jadi cara mengenalinya ada dua. Yang pertama dilihat sebelumnya that ada benda atau tidak. Yang kedua dilihat setelahnya that apakah objek subjeknya lengkap atau tidak. Seperti itu. Gimana? Dapat nggak maksudnya? Masih harus diendapi, sir. Oke. Atau nanti ketika latihan dapat sense-nya kok. Atau gini deh. Misal dalam bahasa Indonesia saja, saya punya kalimat seperti ini. Enak nggak didengar? Coba ya. Orang yang kamu temui dia tadi malam adalah Mr. P. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Kita pakai yang. Orang yang kamu temui dia tadi malam adalah Mr. P. Didengar enak nggak, Miss? Enak aja. Bandingkan dengan yang kedua. Orang yang kamu temui tadi malam adalah Mr. P. Enak mana? Yang kedua. Yang kedua ya. Kenapa? Karena yang atas itu double. Double apa? Double object. Di situ ada temui dia. Ya, jadi nggak perlu kita sebutkan dia lagi. Karena sudah jelas yang ditemui siapa. Yang ditemui orang yang dijelaskan atau yang disebutkan sebelumnya tadi. Kayak gitu. Makanya kita cukup bilang orang yang kamu temui tadi malam adalah Mr. P. Padahal menemui itu butuh objek. Nggak mungkin kita hanya bilang, guys, saya izin saya mau menemui. Pasti teman-teman tanya, menemui siapa, Mister? Kayak gitu. Nah, berarti menemui itu butuh objek. Sedangkan di situ, kalau yang enak yang bawah. Betul. Yang kalimat yang efektif atau yang benar secara grammar, itu adalah yang bawah, teman-teman. Karena tidak ada pengulangan. Kayak gitu. Nah, itu nanti kalau ditranslate, the person that you met last night was Mr. P. Pakai is juga nggak apa-apa. Kalau was-nya itu diganti is nggak apa-apa, teman-teman. Oke, the person that you met last night was Mr. P. Seperti itu. Bukan the person that you met him last night was Mr. P. Seperti itu. Nanti jadi double. Kayak gitu. Itu yang artinya. Karena memang sebenarnya yang unik itu adalah yang, teman-teman. Bukan yang bawah. Bawah itu mengikuti aturan conjunction yang lain. Karena setelah conjunction harus ada subjek predikat. Kalau butuh objek ya harus ada objeknya. Seperti itu. Yang unik itu hanya conjunction yang itu. Yang dia harus nempel dengan kata benda yang dijelaskan. Kayak gitu. Gimana bisa dapat ya? Secara makna, kalau saya menjelaskan dari secara makna, bisa dibilang lebih enak yang bawah. Kayak gitu. Thank you, sir. Alright. Tapi nanti untuk sense-nya itu perlu teman-teman sering-sering nemuin latihan yang saya maksud. Nanti kita akan belajar latihan. Semakin sering teman-teman latihan, semakin hafal dengan cara menjawabnya. Kayak gitu. Nah, sekarang ada tambahan untuk that ini, teman-teman. That ini ada, ya silakan, Nis. Tadi yang contoh yang kedua, sebelum yang tadi dijelaskan itu berarti yang titik-titik tadi that juga ya? Yang car tadi. Sorry, yang car ya, Miss? Tadi kan titik-titiknya di depan langsung that apa gitu ya. Nah, tadi pertanyaan saya yang pertama kan that tidak boleh diletakkan di depan ya. Betul. Yang artinya yang, Mas. Yang nggak Iya. boleh muncul paling depan. Iya, betul. Kalau yang artinya bahwa nggak apa-apa. Kalau yang artinya bahwa. Contohnya gimana? Yang betul? Tadi, yang tadi kan yang dicontoh yang sebelum contoh yang kedua itu kan the car that yang dikendarai apa gitu ya tadi sebelum contoh yang kedua tadi. Kemudian yang terus kemudian ada lagi titik-titik terus harusnya kan isinya juga that gitu. Yang penjelasan masih dari buah unit. Oke. Sorry, the car. Oke, titik. The car that you drove to school this morning, misalnya ya, was amazing. Sama titik. You drove a car to school makes
other students, sorry, other students envy you. Nah, gimana Miss pertanyaannya? Yang kedua ini kan berarti that juga kan. Yang pertama that yang menerangkan yang kedua ini that yang menerangkan bahwa atau gimana? Saya Artinya belum Mas, paham. bukan menerangkan. Jadi that itu kan punya dua arti kan? That Iya. itu bisa artinya bahwa, bisa artinya yang. Nah, bedanya tadi kalau diartikan bahwa fungsinya sebagai noun clause. Noun clause itu dia sebelumnya tidak perlu ada kata benda ya, alias ya dia sendiri itu kata benda kayak gitu kan, nggak boleh ada dua kata benda di subjek, nanti jadi pemborosan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang artinya yang itu sebelumnya nanti harus ada kata benda, karena kata sifat tidak bisa, klausa sifat atau adjective clause ya, atau anak kalimat yang fungsinya sebagai adjective itu tidak bisa menempati satu posisi kalimat sendiri di dalam kalimat. Dia hanya bisa menjelaskan benda saja di dalam kalimat. Seperti itu. Jadi kalau sebelumnya that itu ada kata bendanya, itu that-nya artinya yang. Tapi kalau sebelumnya that nggak ada kata bendanya, itu artinya bahwa. Kan nggak mungkin misalnya saya bilang gini teman-teman. Contoh kalimat ya, yang tadi sudah saya pakai misalnya. I believe that Mr. Prisky is kind, contohnya, atau is handsome gitu ya, contoh teman-teman. Contoh aja. Nah, itu kalimatnya diartikan gimana? Saya percaya yang Mr. P itu ganteng atau saya percaya bahwa Mr. P itu ganteng. Itu artinya bahwa atau yang? Bahwa. Nah, kenapa? Kalau tanpa mengartikan gimana kita bisa tahu teman-teman itu bahwa atau yang? Sama, kembali yang tadi teman-teman. Bedanya bahwa sama yang apa? Kalau secara fisik? Ada noun. Nah, ada noun sebelumnya atau tidak? Sebelumnya that itu kata apa teman-teman? Believe itu kata apa? Kata kerja ya. Kata kerja, verb. Mempercayai itu butuh objek nggak? Perlu. Perlu objek, karena nggak mungkin kita hanya bilang, saya mempercayai. Terus titik. Kan orang-orang bakal tanya, mempercayai apa? Atau mempercayai siapa? Kayak gitu. Nah, di sini objeknya itu berupa that Mr. P is handsome. Inilah yang disebut dengan anak kalimat, teman-teman. Nah, karena dia fungsinya sebagai objek, yang bisa jadi objek itu adalah noun atau pronoun ya, tapi nggak ada pronoun clause, nggak ada adanya noun clause, teman-teman. Noun. Nah, berarti inilah yang disebut dengan noun clause. Karena ada conjunction, subjek, dan predikat di dalam objek. Itu namanya anak kalimat. Nah, anak kalimatnya fungsinya sebagai objek itu noun. Berarti noun clause. Kayak gitu. Artinya that-nya itu bahwa. Bukan yang, karena nggak ada kata benda sebelumnya. Kayak gitu. Nah, tapi bandingkan kalau kalimatnya berbunyi, misalnya ya, the person that, misalkan that works in that building has long beard. Nah, subjeknya kalimat ini yang mana, teman-teman? Ada yang tahu? Kalau saya bilang orang yang bekerja di bangunan itu memiliki jenggot yang panjang. Subjeknya yang mana? The person that works in that building. That's The right. person. Jadi dari kata the person sampai kata that building, teman-teman. Ya, kan nggak mungkin subjeknya cuma orang itu. Nah, di sini predikatnya kan ini teman-teman, has ini yang dia lepas dengan conjunction. Kalau ada predikat terikat dengan conjunction seperti ini, dia nggak bisa lepas, harus menempati satu posisi kalimat. Karena sebelumnya ada kata benda yang tempatnya di subjek, ya sudah, dia gabung. Makanya itulah yang disebut dengan artinya yang tadi. Ya, karena sebelumnya ada kata bendanya. Kayak gitu. Tapi kalau nggak ada kata benda sebelumnya, itu artinya bahwa that-nya maksud saya. Seperti itu. Gimana, dapat teman-teman? Atau mungkin ada yang masih bingung? Kalau yang contoh ini saya paham, Mister. Yang saya ini yang bawahnya dekat, itu kan titik-titik you drove. Nah, Ya, itu isinya that juga kan ya? betul. Isinya sama-sama that, Miss. Hanya beda makna saja. Kalau yang atas itu artinya apa? Yang. Kenapa?
karena dia menerangkan noun di depannya the car kan. That's right. Kalau yang bawah Heeh. artinya Eh, that-nya bahwa ya. betul. Bisa nggak diartikan yang kamu mengendarai sebuah mobil ke Oh, nggak sekolah? bisa. Nggak Nggak bisa. bisa. Nah, ya that's right. Alasannya kenapa dia kok nggak bukan diartikan yang karena sebelumnya nggak ada kata benda. Yang itu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama. Yang itu menjelaskan benda. Orang yang sudah meninggal misalnya ya, itu yang sudah meninggal menjelaskan kata orang. Mobil yang rusak itu menjelaskan kata mobil. Nah itu broken itu verb 3. 3 itu namanya past participle. Kita pelajari di hari ke 6 ketika kita membahas adjektif kayak gitu. Mobil yang dicuri oleh orang itu, nah sama, yang dicuri oleh orang itu karena dia menggunakan yang menjelaskan kata mobil. Itu adalah sifat, menjelaskan benda itu sifat. Cuma berbentuk beda aja, bentuknya bedanya gimana? Ada conjunction subject predikat. Seperti itu, Miss. Dapat ya? Resapin dulu. Oke. Oke, jadi cara atau untuk sementara yang perlu teman-teman ingat cuma gini aja. Kalau sebelumnya nggak ada kata bendanya, ya, that itu artinya adalah bahwa, tapi kalau sebelumnya ada kata bendanya, that itu artinya yang. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kesulitan dengan adjektif atau noun, ingat-ingat aja artinya kayak gitu. Jadi kalau sebelumnya ada kata bendanya artinya yang, kalau setelahnya kalau sebelumnya nggak ada kata bendanya itu artinya bahwa. Untuk that loh ya, seperti itu. Karena that itu artinya kalau dia conjunction sebenarnya ada 3 teman-teman ya. Cuman yang satunya sama kayak that kok. Itu yaitu artinya sehingga. Nah itu sudah kita pelajari di paired word chapter 8. Jadi such that sama so that itu kan sangat, that-nya artinya sehingga, tapi sehingga itu artinya sama kayak bahwa. Penggunaannya sama kayak bahwa, bukan kayak yang. Jadi that yang unik itu yang artinya yang itu aja, teman-teman. Yang dia adalah adjective clause tadi. Seperti itu. Nah, kemudian ada tambahan untuk that ini, yaitu that ini boleh dihapus, boleh dihilangkan di dalam kalimat. Ya, jadi nanti ada 2 subjek 2 predikat tapi nggak ada conjunction. Sebenarnya itu ada that-nya, teman-teman, tapi sudah dihapus. Nah, that ini syarat penghapusannya adalah pertama, dia tempatnya bukan di paling depan kalimat, ya. Dan setelahnya that itu harus ada subjeknya. Oke, contoh nih, saya punya 2 kalimat. Misalnya kalimat pertama berbunyi, that earth is flat is believed by some people. Itu that-nya nggak boleh kita hapus, teman-teman. Karena that di situ tempatnya di paling depan kalimat. Walaupun setelahnya ada subjek. Seperti itu ya. Jadi aturan menghilangkan that itu ketika that-nya itu tempatnya di tengah kalimat dan setelahnya diikuti subjek. Nah, tapi bandingkan dengan kalimat kedua. They have written the book that they borrowed yesterday. Itu boleh kita hapus. Jadi dihilangkan nggak apa-apa. Dan saya pernah menemukan satu soal di ITS, tes TOEFL yang ITS ya teman-teman, yang menghilangkan conjunction that ini. Sebenarnya nggak boleh kalau di formal. Tapi nggak tahu si pembuat soal melakukan itu atau menghilangkan that-nya teman-teman. Jadi they have written the book they borrowed yesterday. Itu nggak apa-apa. Artinya sama, mereka telah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Seperti itu. Nah, itu untuk that ya. Nah, sekarang conjunction itu bukan cuma that, teman-teman. Conjunction itu ada beda-beda, ada banyak ya, sesuai klausa apa. Misalnya kan klausa tadi ada 3, ada noun clause, adjective clause, sama adverb clause. Nah, kita bahas satu-satu biar kita nanti tahu. Oh, kalau Maaf. iya, Miss, silakan. Oke, maaf ya, Sir. Mau Nggak tanya. apa-apa. Ya, Kalau that itu sama subjeknya tadi, misalkan dia memenuhi syarat yang dia bukan di awal atau dia ikuti subjek. Kalau yang kita hapus subjeknya itu juga boleh kan ya, Sir? kalau subjek dihapus nggak boleh, Miss. Oh, Iya, nggak boleh. Misalkan the subjek book nggak sama boleh. that-nya gitu nggak bisa ya? Oh, kalau misalkan that, the gimana? Contohnya, misalkan kalimatnya gimana? Contohnya tadi, they have returned the book that borrowed yang bawah. yesterday gitu nggak bisa ya? Boleh, Miss. Maksudnya gimana? Sorry. Oh, boleh. Saya bingung. Antara that sama they, kan tadi that yang di sini tuh boleh dihapus nih, asalkan dia Boleh. nggak paling di awal
ya ada Betul. subjeknya. Nah, Mm-mm. itu kalau misalkan yang dihapus subjeknya tapi date-nya tetap ada, itu boleh. Boleh, tapi nanti harus ada objeknya, Miss. Jadi harus Oh, oke. iya, jadi karena that itu Oh, salah harus satu ada satu ya? Oke, iya oke, harus oke. ada salah satu. Entah subjeknya, entah objeknya. Ya, kalau sudah ada objeknya, subjeknya harus hilang. Kalau sudah ada subjeknya, yang harus hilang adalah objeknya. Itu untuk that yang artinya yang ya, teman-teman. Nah, bagaimana jika predikatnya tidak butuh objek tadi? Misalnya to be. To be itu tidak butuh objek, teman-teman. Maka kalau mau pakai conjunction yang, that, itu nggak boleh dikasih subjek. Jadi karena memang dia nggak ada objeknya, ya berarti yang harus dikorbankan atau dihilangkan adalah subjeknya. Seperti jadi pokoknya pakai conjunction yang itu subjek atau objek salah satu harus ada yang dihapus atau dihilangkan. Itu kalau yang ya, yang sebelumnya tadi ada kata bendanya seperti itu. Begitu ya, Miss, maksudnya ya? Iya, saya oke, terima kasih. Oke, alright. Nah, nanti kalau misalkan yang dihapus itu objeknya, teman-teman kan berarti tetap ada subjeknya tuh. Nah, conjunction that yang sudah ada subjeknya, itu that-nya boleh dihapus. Tapi kalau misalkan that-nya itu setelahnya langsung diikuti predikat dan objek, that-nya nggak boleh dihapus, teman-teman. Karena syaratnya setelahnya that itu kalau mau dihilangkan harus ada subjeknya dulu. Jadi diikuti subjek. Kalau nggak ada subjeknya, that nggak boleh dihapus. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke conjunction di setiap anak kalimat. Tadi anak kalimat ada 3 ya. Ada namanya noun clause, adjective clause, sama adverb clause. Conjunction di noun clause itu ada 3 golongan atau 3 keluarga ya. Yang pertama yaitu that, artinya bahwa tadi yang kita sudah pelajari. Sama dengan whether. Whether atau if itu artinya adalah apakah. If di sini bukan artinya jika ya, teman-teman. Jadi bedanya if yang artinya apakah sama yang if yang artinya jika adalah if yang artinya apakah dia nggak boleh muncul di paling depan. Atau kalau teman-teman menemukan ada if muncul di paling depan itu artinya bukan apakah. Artinya adalah jika. Itu bukan noun clause, itu adalah adverb clause, teman-teman. Conditional sentence, adverb of condition atau keterangan pengandaian atau syarat seperti itu ya. Nah, tapi kalau whether boleh pindah ke depan nggak apa-apa, di tengah-tengah nggak apa-apa. Seperti itu. Hanya if saja di conjunction noun clause yang tidak boleh muncul di paling depan. Seperti itu. Dan golongan terakhir untuk conjunction yang dipakai noun clause itu ada banyak sekali. Kita menyebutnya kata tanya atau question word, yaitu 5W1H itu. Dan teman-temannya 5W1H. Sebenarnya ada banyak sekali ya teman-teman W-nya itu. Cuman nggak tahu kenapa kok cuma disebut 5W1H, padahal W-nya itu banyak sekali. Contoh, saya hanya pakai contoh aja ya. Di sini ada 3 yang saya pakai contoh. Misalnya ada what atau whatever. Artinya kalau what ya apa yang, kalau whatever ya apapun yang. Oke. Nah, nanti subjek atau objek kalau kita pakai conjunction ini harus salah satu nggak boleh ada atau harus hilang salah satu. Jadi selain which, who, that yang artinya yang, conjunction yang harus hilang subjek atau objek setelahnya itu adalah what atau whatever. Hanya beda fungsi aja. Kalau yang artinya yang itu tadi adalah adjective clause, kalau di noun clause dia juga punya, yaitu what sama whatever. Subjek atau objek salah satu harus hilang setelahnya. Kemudian kalau whose noun, jadi whose itu harus diikuti noun ya. Kalau di noun clause artinya ya bendanya siapa. Seperti itu. Contohnya, saya tidak tahu kucing siapa ini. I don't know whose cat it is. Seperti itu. Nah, itu nanti whose noun itu salah satu juga harus hilang, teman-teman. Entah subjek atau objeknya tidak boleh lengkap seperti itu. Karena nanti whose noun itu menempati posisi kalau nggak sebagai subjek juga, kalau nggak itu sebagai objek juga. Seperti itu. Kemudian ada one way, ada the way, ada how, itu artinya bagaimana. Itu dia adalah noun clause juga. Oke, dan masih banyak lagi untuk kata tanya itu semuanya bisa dipakai conjunctionnya noun clause, teman-teman. Jadi bisa dipakai di tempatnya noun. Misalnya ada when, kapan, ya artinya kapan tapi. Kemudian ada where, di mana, itu juga bisa dipakai di noun clause dan sebagainya dan teman-temannya ya. Kemudian yang berikutnya ada adjective clause. Adjective clause tadi ada yang artinya yang dulu ya, yaitu who artinya yang, subjek objek salah satu harus ada yang dihapus. Which artinya juga yang, subjek objek setelahnya salah satu harus dihapus. That itu yang sudah kita bahas tadi artinya yang, salah satu juga harus dihapus. Nah, itu ketiganya artinya yang. Bedanya apa, Sar? Seperti itu misalnya.
Who, teman-teman, itu artinya yang untuk menjelaskan benda manusia. Jadi sebelumnya who itu kata bendanya harus berupa manusia. Misalnya teacher, misalnya someone, misalnya the person, the man, the children, who, seperti itu. Jadi who itu untuk menjelaskan benda manusia sebelumnya. Kalau which kebalikannya. Which itu untuk bilang yang, benda yang dijelaskan harus benda selain manusia. Contohnya pensil, rumah, mobil, informasi, dan seterusnya. Ya. Kemudian that itu boleh dua-duanya, teman-teman. Jadi that itu lebih aman, lebih jadi boleh menggantikan who, boleh menggantikan which. Artinya sebelumnya that itu kalau mau diikuti kata benda manusia boleh, selain manusia juga boleh. Nah, bedanya sama who sama which apa? Bedanya adalah that ini, teman-teman, sebelumnya tidak boleh dikasih koma. Hanya itu aja. Oke. Kalau which sama who sebelumnya boleh dikasih koma, boleh tidak. Tergantung informasinya penting atau tidak, seperti itu. Kemudian ada juga yang artinya yang, yaitu whom. Bedanya kalau whom ini walaupun jarang dipakai ya, whom ini subjeknya harus ada, teman-teman. Jadi setelahnya whom itu harus ada subjek dan predikat, yang harus hilang adalah objeknya. Oke. Kemudian ada when, kalau when di adjective clause artinya ketika. In which, hati-hati teman-teman, which sama in which beda ya. In which itu sama dengan where. Artinya di mana. Maka kalau pakai in which itu harus lengkap. Nggak boleh ada yang hilang. Kalau which kebalikannya. Subjek objek salah satu harus hilang. Ya, jadi in which itu satu kata. Dia artinya where. Itu sering sekali keluar di TOEFL, teman-teman. Dan ada juga whose noun. Kepemilikan. Bedanya whose noun di noun clause. Kalau whose noun-nya noun clause tadi artinya adalah bendanya siapa. Kalau yang di adjective clause artinya adalah yang bendanya. Misalnya kalau whose house, yang rumahnya. Whose children, yang anak-anaknya. Misalnya juga whose father, yang ayahnya. Seperti itu. Jadi yang bla bla blanya kayak gitu. Nah, itu subjek dan objek salah satu harus ada yang hilang. Oke, untuk adjective clause. Dan yang terakhir, conjunction yang dipakai di adverbial clause. Ini ada banyak sekali, teman-teman. Intinya selain punyanya noun clause, ada adjective clause, itu dia punyanya adverb clause yang selama ini kita pelajari. Misalnya ada if yang artinya seandainya atau jika. Misalnya ada because. Misalnya ada although, ada when, ada as, ada until, ada in case, ada the last time, ada now that, dan seterusnya. Ada unless juga, itu conjunction juga. Ya. Nah, ini tidak perlu dihafal, teman-teman silahkan foto, teman-teman ya. Ketika nanti latihan, silahkan sambil dibuka fotonya. Atau nanti ketika teman-teman sudah selesai kelas, silahkan ditonton lagi sambil dicatat informasi-informasi penting. Karena kenapa? Yang saya bilang tadi, teman-teman. Bab 10 ini atau chapter 10 ini, itu adalah soal yang paling sering keluar di TOEFL. Yang paling banyak soalnya. Kenapa saya bisa tahu? Karena ketika saya mengumpulkan soal-soal ITS, kemudian saya pecah-pecah ini masuknya ke bab keberapa. Nah, di soal di soal yang chapter 10 ini ada setengahnya, teman. Bisa dibilang lebih lah, lebih dari setengah. Jadi dari 175 soal bisa dibilang ada 90-an soal kayak gitu. Yang di chapter 10 kayak gitu. Dan ini nggak perlu dihafal karena nanti CPU kita kepanasan ya, teman-teman. Sambil latihan lihat aja, lihat catatan, sambil latihan lihat catatan, nanti lama-lama hafal sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum kita ke pemendekan anak kalimat atau pemendekan klausa. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke abridgment. Atau mungkin teman-teman yang pernah belajar grammar pernah mendengar namanya reduction. Sama, abridgment sama reduction artinya sama. Yaitu pemendekan klausa. Jadi conjunction subjek predikat itu bisa kita ringkas, teman-teman. Artinya sama nanti. Itu artinya sama-sama. Contohnya kita pernah belajar yang, tapi kita nggak pakai conjunction, yaitu verb ing dan verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, itu sebenarnya pemendekan dari which, who, that itu. Ya, yang mana hari ini kita akan bahas. Yang pertama adalah pemendekan di noun clause dulu. Noun clause itu nanti pemendekannya adalah misalnya conjunction-nya menggunakan 5W1H atau kata tanya tadi ya, question word, diikuti subjek predikat. Maka nanti question word-nya nggak boleh hilang, teman-teman ya. Conjunction-nya nggak boleh hilang. Conjunction tetap ada, yang hilang adalah subjeknya. Kemudian predikatnya kita rubah menjadi to verb 1. Ya, jadi nanti tinggal question word to verb 1.
Contoh kalimatnya adalah I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, itu bisa dipendekkan. Jadinya I don't know what to do. Nah, itu word-nya bukan lagi conjunction, teman-teman. Itu kalau kita analisa, kelas katanya adalah pronoun atau kata ganti. Tapi dia panjang gitu ya, ada keterangannya. Seperti itu. Jadi, I don't know what to do. Artinya sama. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan atau apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Nah, tapi ada syaratnya ya. Untuk pemendekan noun clause ini, subjek yang terikat dengan conjunction, dengan subjek yang lepas tanpa ada conjunction-nya, itu harus sama. Kalau subjeknya beda, informasinya itu sama-sama penting, nggak boleh kita hilangkan, ya sudah, ini nggak bisa dipendekkan. Hanya bisa lurus seperti ini, teman-teman. Hanya bisa berbentuk klausa. Karena syaratnya biar bisa dipendekkan, subjeknya harus sama. Biar ringkas, biar lebih cepat. Seperti itu ya. Oke, itu tadi jadi question word to verb 1. Itu sebenarnya pemendekan dari question word subjek predikat. Contoh lagi, bagaimana jika conjunction-nya menggunakan if atau whether. Nah, nanti kalau mau dipendekkan, if nggak bisa ya, teman-teman. Jadi, if itu nanti nggak bisa dipendekkan. Yang bisa dipendekkan cuma whether. Sorry, itu saya lupa menghapus. Jadi, if atau whether subjek predikat, nanti kalau sudah dipendekkan tinggal whether to verb 1. Nah, kapan hari, entah di sesi sore atau sesi malam, saya ingat ada yang bertanya whether or not. Nah, itu boleh. Pakai whether or not tinggal nggak apa-apa, teman-teman. Whether or not to verb 1 itu hanya tambahan saja. Itu expression. Seperti itu. Tapi kalau di TOEFL structure itu seringnya muncul ya whether aja kayak gitu. Nah, contoh kalimatnya adalah I don't know whether I should go or not. Saya tidak tahu apakah saya harus ikut atau tidak. Atau apakah saya harus pergi atau tidak. Nah, karena subjeknya sama, maka bisa kita pendekkan jadinya I don't know whether to go or not. Atau whether or not to go, bisa. Jadi boleh dibolak-balik ya. Artinya sama, saya tidak tahu apakah harus pergi atau tidak, atau apakah harus berangkat atau tidak. Seperti itu. Nah, tapi kalau subjeknya beda sama ya, nggak boleh dipendekkan, teman-teman. Jadi nggak bisa direduce. Syaratnya ketika subjeknya sama saja bisa direduce seperti itu. Jadi kalau teman-teman melihat ada conjunction, tapi setelahnya nggak ada subjek predikat di soal, itu bukan soalnya salah, teman-teman. Tapi itu sebenarnya sudah dipendekkan. Ya. Nah, itu tadi noun clause pemendekannya. Jadi conjunction-nya harus tetap ada, predikatnya dirubah jadi to verb 1, seperti itu. Sekarang di adjective clause. Nah, bedanya dengan noun clause tadi, kalau noun clause tadi kan conjunction-nya harus tetap ada. Kalau di adjective clause itu kebalikannya, teman-teman. Conjunction-nya nanti hilang. Dan yang bisa dipendekkan di adjective clause itu cuma conjunction which, who, that yang dia merangkap sekaligus menjadi subjek. Jadi which, who, that-nya nanti langsung diikuti predikat setelahnya. Itu bisa dipendekkan. Nah, kalau predikatnya aktif, conjunction hilang, predikat tinggal verb ing. Jadi langsung jadi tinggal verb ing aja. Jadi verb ing itu sebenarnya pemendekan dari which, who, that predikat ya. Contoh, I don't know the man who has used your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang telah meminjam sepedamu tanpa izin itu. Nah, itu kan ada yang telah meminjam, itu conjunction subject predikat. Nah, berarti bisa kita pendekkan. Jadinya I don't know the man using your bike without permission. Artinya sama, teman-teman. Saya tidak mengenal pria yang menggunakan sepeda tanpa izin itu. Seperti itu. Nah, bagaimana jika predikatnya pasif? Kalau predikatnya pasif, sama, conjunction-nya harus hilang. Predikatnya nanti tinggal verb 3-nya saja. Jadi verb 3 yang berdiri sendiri itu, atau yang kita nyebutnya bukan predikat itu ya, teman-teman. Itu sebenarnya namanya participle, itu dari adjective clause yang sudah dipendekkan. Kayak gitu. Artinya sama-sama yang. Contoh, I don't know the man who was hit by a UFO last night. Saya tidak kenal orang yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Nah, nanti kalau dipendekkan, I don't know the man hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Itu hitnya verb 3 ya, bukan verb 1. Karena hit verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Hit, hit, hit. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, bagaimana kalau predikatnya itu nggak punya arti? Bukan aktif, bukan pasif, yaitu to be, teman-teman. Nah, kalau predikatnya berupa to be, atau kita nyebutnya linking verb ya, nanti hilang semua. Conjunction hilang, linking verb juga hilang. Jadi tinggal kata setelahnya linking verb. Setelahnya to be itu. Contoh. Albert, who is one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter.
Albert yang merupakan salah satu ilmuwan di lab tersebut memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Nah, itu bisa kita pendekkan ya. Jadinya Albert, one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Nah, itu yang diapit 2 koma, pemendekan dari adjective clause yang pakai to be itu ya, teman-teman, itu namanya adalah apositif, informasi tambahan saja. Itu kalau kita hapus nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Artinya sama dengan yang atasnya. Nah, itu tadi adjective clause, teman-teman. Sekarang ke adverb clause. Tadi kalau di noun clause conjunction-nya harus tetap ada ya, kemudian to verb 1. Jadi kalau noun clause itu conjunction to verb 1, kalau adjective clause conjunction-nya hilang. Nanti tinggal verb ing, kalau nggak gitu verb 3, atau kata setelahnya to be-nya itu. Jadi conjunction to be hilang. Nah, kalau di adverb clause, conjunction-nya nggak boleh hilang. Jadi sama kayak noun clause, teman-teman. Oke, bedanya adalah kata setelahnya. Kalau di noun clause tadi to verb 1, kalau di adverb clause bukan to verb 1. Ya. Jadi kalau misalnya di adverb clause nanti ada conjunction, conjunction apapun ya, subjek predikat. Nah, predikatnya itu aktif, teman-teman. Nah, nanti conjunction-nya harus tetap ada. Yang hilang adalah subjeknya, predikatnya kita ganti verb ing karena dia aktif. Jadinya conjunction verb ing. Contoh. While I was doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Ketika saya sedang mengerjakan PR biologiku tadi, saya mendengar suara yang aneh dari dalam laci itu. Nah, karena di situ subjeknya sama-sama I, ya, boleh kita hapus. Maksudnya kita pendekkan maksudnya. Jadinya, while doing my biology assignment, I heard strange noise from the drawer. Ketika mengerjakan PR biologiku tadi, saya mendengar suara yang aneh dari dalam laci. Seperti itu. Jadi kalau aktif, conjunction verb ing. Nah, kalau pasif, berarti ya conjunction verb 3. Ya. Nah, nanti contohnya, while I was taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika saya dibawa ke rumah sakit, saya mendengar sebuah suara yang aneh. Nah, itu sama-sama saya subjeknya. Otomatis bisa kita reduce atau kita pendekkan. Jadinya, while taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika dibawa ke rumah sakit, saya mendengar suara yang aneh. Nah, jadi while-nya bukan lagi conjunction, teman-teman. Itu jadi satu kesatuan menjadi adverb atau keterangan. Keterangan waktu tetepan ya. Seperti itu. Nah, bagaimana jika predikatnya bukan aktif, bukan pasif, yaitu to be yang berdiri sendiri. Namanya linking verb itu, teman-teman. Kalau misalnya predikatnya berupa to be, kita lihat kata setelahnya. Kalau kata setelahnya itu kata benda, jadi setelahnya linking verb atau to be itu kata benda, maka linking verb-nya nanti berubah menjadi being atau verb ing. Jadinya conjunction verb being noun. Ya, jadi conjunction being noun. Contoh kalimatnya yang pakai subjek predikat dulu. When I was a pilot, I could earn a lot. Ketika saya dulu bekerja sebagai seorang pilot, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Nah, itu bisa kita pendekkan. Jadinya, when being a pilot, I could earn a lot. Ketika menjadi seorang pilot dulu, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Jadi setelahnya when gak ada subjek predikat lagi. Nah, itu sebenarnya pemendekan dari adverb clause. Oke. Nah, bagaimana kalau setelahnya linking verb itu bukan kata benda? Nah, kalau setelahnya linking verb itu bukan kata benda, misalnya kata sifat misalnya ya, teman-teman. Maka setelahnya conjunction itu cukup langsung diikuti kata sifat, tidak perlu kata being-nya. Oke. Jadi contohnya conjunction adjective seperti itu lagi. Contoh kalimatnya adalah when Rita is sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika Rita sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Nah, subjeknya sama-sama Rita, artinya bisa kita reduce, kita pendekkan. Oke, jadinya when sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Nah, memang untuk reduction ini jarang keluar, teman-teman. Ya, tapi pernah. Ya, walaupun jarang tapi pernah. Ada kasus mungkin satu kali tes teman-teman akan menemukan sekali atau satu soal itu pakai kasus seperti ini. Seperti itu. Jadi jangan kaget kalau di soal itu ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat setelahnya. Itu sebenarnya pemendekan dari conjunction subjek predikat. Seperti itu. Sebelum ke contoh soal nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan.
Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita ke contoh soal, teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Chapter 1 ya. Chapter 1 dipakai terus kan. Nah, cari predikat dulu. Di situ ada belief. Sorry. Di situ ada belief. Itu adalah predikat. Subjeknya adalah some ecologists. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi ada predikat lagi yaitu will be lost ya, itu predikat. Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Itu adalah subjeknya. Nah, sudah lengkap ya. Ada yang hilang teman-teman. Subjek predikat. Kita kehilangan conjunction. Artinya di titik-titik di situ kita harus isi dengan conjunction ya. Nah, kalau yang Charlie sudah pasti salah karena ada double predikat. Kita nggak butuh predikat lagi karena kalau kita tambahkan predikat lagi kita nanti butuh 2 conjunction. Oke, berarti Charlie sama Delta nggak bisa karena ada predikat lagi. Jadi antara alpha atau bravo karena dua-duanya conjunction teman-teman. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah because itu dipakai untuk adverb clause. That itu dipakai untuk bisa noun clause, bisa adjective clause. Tergantung kata sebelum titik-titik. Kata sebelum titik-titik itu ada kata believe. Nah, itu kata kerja, bukan kata benda. Berarti that itu bukan adjective clause. Ya, tapi dia noun clause. Untuk mengetahui apakah kita butuh noun clause ataukah butuh keterangan, kita harus cek predikatnya. Believe itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh. Butuh ya, maka kita carikan conjunction untuk membuat noun clause sebagai objeknya nanti. Ya sudah, jawabannya adalah yang bravo, bukan yang alpha. Keterangan tidak bisa jadi objek. Ya. Nah, nanti kalau dibaca, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Nah, itu kalau diartikan beberapa ahli ekologi atau pengamat lingkungan gitu ya, mempercayai bahwa lebih dari 50% dari spesies-spesies yang ada akan hilang di 100 tahun ke depan. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama ya, kita cari predikatnya dulu. Di situ ada kata stance. Sorry, teman-teman. Sorry. Nah, di situ ada kata stance. Kenapa ini kok nggak bisa diklik? Sorry, teman-teman. Ya, ini saya coret-coret aja ya. Di situ ada predikat stance, teman-teman. Subjeknya adalah kata a character. Kemudian, nah others itu verb SES juga tapi dihubungkan sama N. Ya udah nggak usah dianggap ya, karena dianggap satu aja. N-nya di situ menghubungkan 2 predikat, kita anggap satu aja kalau seperti ini. Nah, kemudian setelah koma itu ada subjek lagi, artinya kita punya 2 subjek, 2 predikat, yang mana di titik-titik kita butuh conjunction. Alright? Yang alpha udah pasti nggak bisa, by itu preposisi bukan conjunction. Apalagi yang bravo ya, yang pernah saya bilang ke teman-teman, kalau nemukan di soal titik-titiknya di paling depan, kemudian di jawaban itu diawali oleh predikat, jangan dipilih, udah pasti salah teman-teman. Predikat tidak boleh muncul di awal kalimat. Ya. Nah, antara Charlie karena dia dipakai di adjective clause. Tidak mungkin di sini kita bisa masukkan adjective. Ya, kenapa? Karena nggak ada kata benda dulu sebelumnya. Kalau mau pakai which, who, that, yang artinya yang itu ya that-nya, maka sebelumnya harus ada kata benda dulu, teman-teman. Ya sudah, ketemu di sini jawabannya adalah yang delta. Ya, Charlie nggak bisa karena adjective clause harus butuh kata benda sebelumnya. Oke, nah ini adalah enaknya ketika kita tahu conjunction apa yang dipakai di setiap anak kalimat, teman-teman. Nanti kalau dibaca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her. Kalau diartikan ketika seorang karakter di sebuah drama atau pertunjukan peraga gitu ya, drama seperti itu, berdiri sendiri di atas panggung dan menyatakan pikirannya secara keras, karakter tersebut sedang menyampaikan atau menyampaikan sebuah, nah ini saya nggak tahu artinya teman-teman, soliloquy. Nah, ini atau technical term yang sulit kalau vocab itu sudah di technical term seperti itu. Oke, tapi kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi ke contoh terakhir, contoh ketiga. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada was name, yaitu predikat. Subjeknya adalah Pike speak ya. Kemudian, nah di situ describe verb ke berapa teman-teman? Verb 2 atau verb 3? Jangan takut salah. Verb 2, that's right. Alasannya kenapa? Objek. Ya betul, karena sudah ada objeknya yaitu it. Verb 3 nggak boleh punya objek karena dia pasif. Good job. Masih ingat ya, berarti itu chapter 3 teman-teman. Materi kita aktif pasif. Nah berarti di sini kita butuh conjunction subject ya, karena sudah ada predikatnya. Jadi sini kita butuhnya conjunction sama PD. Conjunction yang dipakai itu conjunction who, teman-teman. Conjunction who itu adalah conjunctionnya adjective clause ya, yang mana who itu dipakai untuk menjelaskan kata benda manusia. Jadi boleh tuh pakai who di sini.
Tapi who-nya nggak boleh ditaruh di paling depan, teman-teman. Hati-hati. Kenapa? Kalau who-nya ditaruh di paling depan, sedangkan di sini ada tambahannya kata explorer ya. Ada kata bendanya explorer, nanti dia setelah who di explorer. Itu yang delta ada is lagi, kita nggak butuh predikat lagi. Charlie ada is lagi, kita nggak butuh predikat lagi ya. Alpha juga sama, teman-teman. Oke, yang ada predikatnya langsung pilih salah. Jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu. Oke, karena kalau kita memasukkan conjunction, subject, just predikat. Kalau dimasukkan satu predikat lagi, nanti predikatnya 3. Kita butuh 2 conjunction. Seperti itu. Nah, jawabannya Bravo ya. Nanti kalau dibaca, Pikes Peak was described that. Kalau diartikan, Pikes Peak itu dinamai atas Zebulon atau dinamai sesuai dengan Zebulon Pike gitu ya. Penjelajah yang mendeskripsikannya atau yang menemukannya seperti itu. Oke, jawabannya Bravo berikutnya. Tapi mungkin sebelum lanjut ke latihan buat teman-teman ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Gak ada ya? Baik, kalau nggak ada dicoba dulu. Di sini ada satu soal, jangan takut benar ya. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alpha, ada jawaban bravo. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu seperti biasa. Di situ ada predikat causes, teman-teman. Sorry. Ada predikat, sorry teman-teman. Ada predikat, ada predikat causes, sorry ya. Subjeknya adalah drinking water, artinya air minum. Kemudian ada, oh nggak ada, ternyata sudah nggak ada subjek predikat lagi ataupun conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Ya. Nah kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada kata kerjanya semua. Ada kata kerja yang bisa jadi predikat, ada yang tidak. Nah kalau kita mau masukkan kata kerja yang bisa jadi predikat, tapi tidak ada conjunction-nya, nggak bisa teman-teman. Ya karena nanti double predikat. Ya jadi yang delta, nah kalau yang delta kebalikannya. Kalau kita mau masukkan conjunction, itu harus ada subjek predikat setelahnya kayak gitu. Bagaimana kalau itu dipendekkan, Sir? Nah itu nanti jadi adverb, teman-teman. Nggak bisa. In which itu punyanya adjective clause. Pemendekannya dari adjective clause itu cuma which, who, that, yang mana dia nanti hilang conjunctionnya seperti itu. Bravo nggak bisa, jadi tinggal alpha atau delta, teman-teman. Nah, yang alpha verb ing berdiri sendiri karena dia punya objek ya, yaitu excessive amounts of fluorides, kemungkinan dia bisa. Kalau yang delta di situ ada conjunction subject yaitu that. Predikatnya adalah is ya, is content. Nah, dia pasif. Pasif itu tidak boleh punya objek, sedangkan di setelah titik-titik ada objeknya. Berarti ya sudah ketemu yang jawabannya benar adalah yang alpha. Nah, itu pemendekan dari which contains. Dipendekkan jadinya ya, silakan Miss. Tadi saya pikir predikatnya kan 2. Ternyata eksesif itu bukan predikat. Tadi saya pikir itu predikat. No. Eksesif Jadi, itu eksesif itu artinya adalah yang berlebihan, Miss. Itu kata sifat. Jadi hampir seluruh kata yang berakhirannya shift ya, hampir seluruhnya teman-teman, nggak semua. Jadi hampir seluruh kata yang berakhiran dengan shift itu adalah kata sifat. Contohnya massive, besar, itu kan kata sifat. Excessive, itu contohnya ini berlebihan. Contohnya lagi adalah exclusive. Nah, pokoknya yang ada shift-nya itu dalam bahasa Inggris hampir ya, hampir semua maksudnya. Tidak semuanya, tapi hampir semua dia adalah kata sifat. Seperti itu, Miss. Dan kata sifat nggak bisa ya jadi predikat seperti itu. Gimana, dapat, Miss? yes. Oke, dapatnya. Nah, untuk informasi-informasi pecahan kecil-kecil seperti ini, terutama vocab, saya harap teman-teman catat ya, karena kalau nggak dicatat takutnya hilang. Sayang teman-teman, kita udah dapat, hilang itu nggak enak. Saya udah banyak sekali kehilangan vocab-vocab yang cuma diinget-inget terus hilang kayak gitu. Jadi sayang kayak gitu. Kalau ditulis kan, kalau kita lupa tinggal buka lagi. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya. Sorry, silakan, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, jangan takut salah ya. Kita cek.
Seperti biasa predikat dulu pencarian kita ya. Di situ ada sebentar teman-teman. Nah, di situ ada is, subjeknya adalah computer. Tarik ke belakang lagi. Di situ sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nggak ada juga conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, yang alpha nggak bisa ya, karena nanti predikatnya double. Ada is, ada verb SES, tidak ada conjunction, tidak boleh. Kalau yang bravo di situ that. Nah, that itu bisa artinya bahwa, bisa artinya yang. Kalau dia artinya yang, boleh langsung diikuti predikat seperti ini. Ya. Nah, cara mengetahui that itu apakah dia conjunction yang artinya yang ataukah bahwa, kita cek kata sebelumnya. Sebelum titik-titik ada kata benda yaitu machine. Berarti that di sini bukan artinya bahwa, tapi that di sini artinya yang. Nah, bedanya apa? That yang artinya yang, salah satu harus hilang. Entah subjeknya, entah objeknya. Nah, itu setelahnya that itu nggak ada subjeknya. Kalau yang Charlie setelahnya that ada subjeknya. Kita lihat aja setelah titik-titik ada objek nggak, teman-teman? Ternyata di setelah titik-titik ada kata benda information. Nah, berarti sudah ada objeknya, yang harus hilang berarti subjeknya. Ketemu ya, teman-teman? Jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang Charlie yang saya bilang tadi, that yang artinya yang itu tidak boleh. Double subject itu nanti ya. Jadi sudah ada conjunction subject, ditambahi subjek lagi. Nanti diartikan pun nggak enak, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang delta, nah itu double object. Di setelahnya processes ada object it, padahal di soal sudah ada object information. Delta nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, a computer is a fast electronic machine that processes information according to a stored sequence called a program. Kalau diartikan, sebuah komputer merupakan sebuah mesin elektronik yang cepat yang memproses informasi berdasarkan urutan yang sudah disimpan atau dibuat sebelumnya gitu ya, atau tersimpan kayak gitu, yang disebut dengan program. Makanya ada kuliah namanya programming gitu, teman-teman. Oke, nice. Jawabannya bravo. Kita coba lagi, jangan takut salah. Nomor berikutnya, nomor 6. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu boleh dikirim di chat jawabannya, teman-teman. Oke, ada satu jawaban yaitu Charlie. Ada dua ya? Tiga jawaban Charlie dan semuanya menjawab Charlie. Baik, kita cek bersama. Seperti biasa, predikat dulu. Di situ ada kata classify. Itu verb, predikat ya, verb 1. Subjeknya adalah scientist. Sebelumnya scientist itu ada conjunction loh, teman-teman, yaitu one way. One way, the way, itu conjunction. Walaupun dia juga bisa jadi kata benda. Tapi di sini fungsinya dia sebagai conjunction karena ada subjek predikat setelahnya. Kemudian di setelahnya ada predikat lagi yaitu is. Nah, ada predikat sebelumnya conjunction subject predikat. Nah, conjunction subject predikat atau anak kalimat sebelum predikat is itu dia fungsinya sebagai subjek, namanya noun clause ya, teman-teman, atau anak kalimat yang fungsinya sebagai noun tadi. Oke, ya sudah, jadi subjeknya is itu dari depan itu, conjunction subject predikat itu subjeknya is. Artinya kalimat sudah lengkap. Conjunction subject predikat, subjek, predikat, seperti itu. Di sebelum titik-titik itu ada preposisi of. Masih ingat? Setelah preposisi harus ada kata benda ya, teman-teman. Nah, kalau kita cek ABCD, di situ ada predikatnya semua. Ada obtain, 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 do obtain, auxiliary verb predikat. Nah, berarti di sini kita hanya bisa masukkan conjunction subject predikat yang fungsinya sebagai noun clause. Alpha salah, karena nggak ada conjunctionnya ya. Nggak bisa, walaupun ada subject predikat, nggak ada conjunction, nggak boleh. Kalau yang bravo, di situ ada they, tapi yang bikin salah conjunction-nya itu ya, teman-teman. Which itu dipakai untuk adjective clause. Dan sedangkan di soal itu sebelumnya ada of, kita butuhnya noun clause, bukan adjective clause. Bravo bukan. Nah, kalau yang delta juga nggak bisa ya. Delta itu karena dia predikat saja. Kita nggak kalau kita mau masukkan predikat lagi harus butuh conjunction subject juga. Jawabannya berarti yang Charlie. Oke, di situ ada conjunction how. Conjunction how, subjeknya they, predikatnya obtain. Nah, nanti kalau dibaca, one way scientists classify living organisms is on the basis of how they obtain their essential nutrients. Kalau diartikan, bagaimana para ilmuwan itu mengklasifikasikan makhluk hidup
adalah pada dasar dari bagaimana atau berdasar pada gitu ya, bagaimana mereka mendapatkan nutrisi-nutrisi yang penting untuk mereka. Seperti itu. Oke, nice jawabannya Charlie. Lanjut kita ke nomor berikutnya ya. Dicoba dulu nomor 7, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu ya, sedapatnya teman-teman. Kemudian nanti kita bahas bersama. Oke, sepertinya belum ada jawaban. Mari kita cek bersama ya. Oh, ternyata sudah ada antara alpha atau bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa kita cari predikat dulu ya. Kita tarik dari depan ke belakang. Di situ ada is commonly used. Itu auxiliary verb, pasif ya. Predikat, subjeknya the name squirrel. Kemudian ada conjunction that. Ada predikat live, berarti conjunction ini sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Kemudian ada predikat lagi is, subjeknya adalah it. Nah, berarti subjek predikat, conjunction subjek predikat. Ada subjek predikat lagi, 3 subjek predikat, kita butuh 2 conjunction, sedangkan di soal cuma ada 1. Nah, di sini berarti kita harus carikan conjunctionnya. Yang delta sudah pasti salah ya, teman-teman. Karena in spite of itu preposisi. Dia satu kata walaupun kelihatannya 3 kata. Ya, kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Nah, A, B, C itu semuanya conjunction ya, teman-teman. Bedanya apa? Bedanya yang alpha, whether itu dia adalah noun clause, artinya apakah atau entah. That itu juga noun clause, artinya bahwa, atau dia juga bisa jadi adjective clause, artinya yang. Cara menentukannya gimana? Kita lihat setelahnya that itu, subjek atau objek salah satu harus ada yang hilang. Nah, setelahnya titik-titik itu predikatnya pakai is, teman-teman. Is itu tidak butuh objek. Kalau predikatnya tidak butuh objek, yang harus hilang adalah subjeknya. Berarti that di sini bukan artinya yang, tapi artinya bahwa. Dia noun clause juga, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, although itu dipakai untuk adverb clause atau klausa keterangan. Jadi fungsinya sebagai menambahkan informasi tambahan saja. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya noun atau adverb, ya kita lihat aja di situ kelengkapannya bagaimana. Di sebelumnya titik-titik itu sudah ada kata benda trace, harusnya kan di situ kata sifat, tapi nggak ada teman-teman. Kata sifat di situ nggak ada. Kita cek dulu kelengkapan kalimat. Subjek yang terlepas dari conjunction adalah the name squirrel. Predikatnya adalah is commonly used. Kemudian that live in trees di situ adalah adjective clause yang menjelaskan kata benda the family Sciuridae. Saya nggak tahu itu maksudnya apa ya. Nah, berarti di sini kalau kita mau masukkan sesuatu, kita nggak boleh masukkan noun clause, teman-teman. Karena fungsinya nggak jelas, sebagai subjek bukan, sebagai objek juga bukan. Artinya di situ hanya bisa kita masukkan dengan keterangan atau adverb clause. Ya, nah jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Nah, alpha nggak bisa, bravo nggak bisa, karena nanti pun diartikan nggak enak. Ya, kalau teman-teman misalkan bingung, coba diartikan juga nggak apa-apa. Nah, coba ya kita artikan yang Charlie. Nama tupai itu sering digunakan atau sering dipakai kepada atau digunakan kepada bentuk-bentuk anggota keluarga Sciuridae yang hidup di atas pohon. Meskipun meskipun squirrel atau tupai tadi itu juga secara setara atau sebenarnya juga bisa atau juga akurat untuk jenis yang tinggal di tanah. Seperti itu. Jadi nama Sciuridae itu mungkin artinya ya teman-teman juga cocok dipakai untuk yang di tanah, maksudnya seperti itu. Ya, kalau yang alfa nih, kalau yang alfa nanti artinya seperti ini. Nama tupai umumnya dipakai bagi bentuk keluarga Sciuridae yang hidup di pohon. Apakah dia itu secara akurat tinggal di tanah juga? Gak enak teman-teman. Kalau yang kalau yang bravo, nama tupai umumnya dipakai untuk bentuk-bentuk keluarga Sciuridae yang hidup di pohon, bahwa dia merupakan dia itu secara setara akurat bagi jenis-jenis yang tinggal di tanah juga. Kan gak enak teman-teman. Yang paling enak ya yang Charlie itu. Atau sebenarnya ada cara lain yang lebih enak teman-teman, tanpa melihat soal. Untuk jenis seperti ini ya. Nah, di situ tadi kita butuh conjunction, right? Ada 3 conjunction, 1 preposisi. Ada yang tahu artinya in spite of, teman-teman?
Jangan takut salah. Dulu saya sudah pernah memberikan. In spite Kecuali of itu artinya apa? In spite of itu artinya Di adalah samping meskipun. apa ya? Ya, walaupun juga bisa. Adalah conjunction, teman-teman. Nah, di conjunction itu cari yang artinya juga meskipun, tapi bukan preposition ya. Karena preposition nggak mungkin di situ, karena cuma satu. Kalau misalkan kelihatan seperti itu. Nah, ini dibuat lebih sulit sama yang bikin soal. Dikasih petunjuk, ini conjunctionnya 3, yang satu preposition. Nah, ini preposition ini menjadi petunjuk, teman-teman. Jadi, although sama in spite of itu artinya sama. Sama kayak because. Bedanya kalau because itu conjunction, because of preposition. Although itu conjunction, in spite of itu preposition. Seperti itu, teman-teman. Tapi cara ini nggak disarankan ya, karena tidak selalu akurat. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu nomor 8, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Bagi yang sudah nemu jawaban, boleh dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah, kita belajar. Baik, ada jawaban alfa, semuanya menjawab alfa, kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada kata was, ya itu predikat. Subjeknya adalah the Bering Land Bridge. Kemudian, and di sini nggak ada komanya ya, teman-teman. Artinya dia bukan menghubungkan dua subjek predikat, hanya menghubungkan dua bagian kalimat saja. Nah, sudah lengkap. Kalimatnya sudah nggak ada conjunction, nggak ada subjek lagi, nggak ada predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu antara ada predikat, kalau nggak gitu conjunction. Ya. Nah, berarti sekalian aja di sini kita masukkan conjunction, subjek, predikat. Oke. Nah, yang ada conjunction, subjek, predikat kebetulan satu pilihan saja, teman-teman. Yaitu yang alpha. Ya sudah, jawabannya yang alpha. Lah, subjeknya mana, Sir? Subjeknya dia gabung dengan what, teman-teman. Jadi what itu apa yang ya. Jadi ada 5 jenis conjunction yang di structure TOEFL itu sering keluar. Di mana dia itu bisa merangkap sekaligus who that, which, who that, yang artinya yang ya. That nggak apa-apa. Kemudian ada juga untuk noun clause, itu kita atau apapun yang gitu ya. Sorry teman-teman, adalah whose yang diikuti kata benda. Nah, whose noun itu boleh atau kebalikannya, nggak ada subjeknya, seperti itu teman-teman. Oke, contohnya di sini. Nah, nanti kalau dibaca, linking Siberia and Alaska in the area of what is now the Bering Strait. Kalau diartikan, the Bering Land Bridge atau jembatan daratan Bering merupakan sebuah darat menghubungkan Siberia dan Alaska di area yang sekarang ini, atau di area dari apa yang sekarang ini merupakan Bering Strait. Lanjut lagi ke number 9. That's good. Lanjut lagi ya teman-teman. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Jangan takut salah teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha dan ada juga Charlie ya. Oke, antara Alpha atau Charlie kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada has, teman-teman. Sorry ini sama kayak nomor 2 tadi ya, nggak keluar tombolnya. Has itu predikat. Subjeknya adalah the wood of blackberry tree. The wood-nya ya, kata bendanya di wood-nya itu subjek. Kemudian, nah hati-hati di sini yang saya maksud pemendekan teman-teman. Kalau kita lihat itu ada conjunction when, tapi setelahnya nggak ada pendekan dari when it is finished. Seperti itu, makanya dipendekkan jadinya when finished. Ketika selesai, ketika sudah selesai, seperti itu. Oke, berarti kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada predikat lagi ya, is, kemudian ada is, predikat lagi di sini harus CSP, conjunction subject predikat. Dan kebetulan conjunction yang dipakai adalah which, predikatnya adalah is, yang mana is itu tidak butuh objek. Kalau ada predikat tidak butuh objek, mau pakai conjunction which, subjek bagus menjadi subjek. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha ya teman-teman. Oke, good job. Sorry, ternyata di sini tadi saya klik nggak bisa, saya lupa. Ya, jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Oke, nice. Nanti kalau diartikan kayu dari pohon ceri hitam yang merupakan atau yang asli gitu ya, isinya nggak perlu diartikan, yang asli dari Amerika Utara memiliki sebuah warna
coklat agak merah, dan sebuah laster itu apa ya? Laster itu apa ya teman-teman? Laster itu juga laster yang hangat ketika diselesaikan atau ketika selesai seperti itu. Kilau, that's right. Thank you, Miss. Laster itu kilau. Nice. Oke, jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Kalau yang bravo itu ada conjunction, which, ada subject lagi yaitu it. Nanti double subject, oke. Kalau yang Charlie ada conjunction tapi nggak ada subject predikat, apalagi conjunctionnya adalah miliknya adjective clause. Kalau dipendekkan, conjunctionnya adjective clause itu harus hilang, nggak boleh tetap. Kalau teman-teman menemukan ada conjunctionnya adjective clause, maka harus ada subject predikat setelahnya, ya. Kalau yang delta ada 2 conjunction which, itu double, udah kelihatan salah, nggak ada predikat tambahan. Oke, jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke, terakhir nomor 10, jangan takut salah ya. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, sepertinya belum ada jawaban. Baik, kalau gitu kita bahas bersama, teman-teman. Seperti biasa, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Di situ ada kata launched. Itu verb 2 karena dia punya objek. Ya. Subjeknya di paling depan itu ada the first canal. Itu adalah subjeknya. Nah, titik-titiknya berada di A positif ya. Kita cek. Yang alpha, nah which di sini artinya yang, teman-teman. Harus ada subjek predikat ya. Setelahnya maksudnya dia bisa menjabat sekaligus sebagai subjek, bisa. Nah, build di sini, build itu verb satunya build pakai D, teman-teman. Nah, build itu butuh objek ya. Yang mana di situ setelahnya build itu nggak ada objeknya. Berarti build di sini bukan artinya membangun, tapi artinya adalah dibangun. Itu verb 3. Verb 3 ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, nggak bisa jadi predikat. Berarti alpha nggak bisa. Kita mau masukkan conjunction, tapi nggak ada subjek predikatnya. Apalagi dia conjunctionnya adjective clause ya. Kalau yang bravo ada N. N itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada build, harusnya sebelumnya juga harus ada verb 3. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa ya teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta itu verb 3. Itu pemendekan dari which was built. Seperti itu. Nanti dipendekkan tinggal jadi build-nya aja. Nah, nanti kalau diartikan kanal itu terusan. Jadi terusan pertama kali di Amerika Serikat dibangun atau dibuat di Sungai Connecticut untuk melintasi sebuah air terjun. Yangnya harusnya di sini ya. Yang dibangun ini tadi launch an era itu artinya apa ya? Memulai. Jadi memulai sebuah zaman dari pembangunan terusan tadi seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ke-10 ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup, silakan. Halo, cek. Halo, teman-teman, suara saya terdengar? Dengar. Pertanyaan ya. Baik, kalau butuh saran saya ditanyakan lewat rekaman video ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir.